Selamat siang sobat kami semuanya. Sekali lagi selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Senang sekali hari ini sobat kami kita dapat berjumpa dalam program Digitox seri yang keempat. Acara ini merupakan persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang tentu saja berkompeten untuk berbicara maupun menyampaikan wawasan informasi seputar tema yang dipilih. Nah, hari ini sobat kami, tepat di hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu digitalisasi kebudayaan. Nah, terima kasih untuk beberapa tamu istimewa. Yang pertama tentu saja yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Trihastono MM. Selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Magda, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Kli ya. Dan bersama dengan Pak Kli juga ada dua orang narasumber. Ini nggak tahu hari ini yang dipilih ganteng-ganteng semua gitu ya. Yang pertama adalah Kanjeng Mas Tumenggung Rekso Marto Wijoyo. Beliau adalah Kawedanan Tondo Yekti atau pengelola Pusat Data dan Informasi Keraton Yogyakarta. Salam sehat Kanjeng Rekso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahayu. Iya, terima kasih sudah berkenan diundang dan hadir. Lalu yang berikutnya yaitu Mas Bram. Ya, nama panjang beliau ini bukan Mas Bram sebetulnya, tapi Satya Bramantia. Beliau adalah tim penyusun roadmap PDIN Yogyakarta. Assalamualaikum Mas Bram. Waalaikumsalam Mbak Magda, matur nuwun diundang. Iya. Selamat siang buat teman-teman semua, sobat kami. Iya, selamat siang. Terima kasih Mas Bram. Dan tentu terima kasih untuk semua partisipan yang hadir dari berbagai kota, tidak hanya yang berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta, namun juga dari berbagai kota di Indonesia. Luar biasa, boleh kita berikan apresiasi, aplaus buat sobat kami dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih. Dan terus kita kawal program ini bersama-sama dan kita sebarluaskan, karena selain di media Zoom ini juga kita sedang live streaming di Pemkot Jogja, YouTube channel Pemkot Jogja. Selamat bergabung untuk para pemirsa di YouTube channel ya. Baiklah, di kesempatan siang hari ini sebelum kita akan melanjutkan segala sesuatunya, ada baiknya kita akan menyimak pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Kepada yang terhormat Bapak Ignatius Trihastono MM, dipersilahkan. Matur nuwun Mbak Magda, rekan-rekan sekalian, peserta diskus sobat kami digital, teman-teman narasumber. Ada Kanjeng, ada teman saya Mas Bram yang merupakan teman kami dari Pemkot tatkala menginisiasikan PDIN. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbicara tentang culture, budaya, itu adalah bicara pada aspek hakiki dan substansi kota Yogyakarta. Karena apapun itu, dinamika kota, gemerlapnya kota, kemudian relasi yang dibangun di kota, seyogianya harus bertumpu pada budaya Yogyakarta, budaya Mataraman, budaya yang kemudian akan selalu mewarnai semua dinamika yang ada di kota Yogyakarta. Terkait dengan digitalisasi, tentunya ada dua hal yang memungkinkan bagaimana pada konteks budaya ini digitalisasi bisa memberikan satu peran yang signifikan,
Yang pertama adalah mungkin pada konteks yang agak lebih statis, yakni pada konteks dokumentasi, pendokumentasian, tidak sekedar nilai-nilai tapi juga artefak, activity, dan lain sebagainya. Terlebih keraton, saya juga mengikuti, sudah cukup lama menginisiasikan digitalisasi arsip, dokumen, dan lain sebagainya, yang tentunya juga sangat erat dengan arsip dan dokumen kebudayaan. Tapi apakah kita hanya akan berhenti pada pemanfaatan sebagai pengganti simpan saja? Kalau dulu kita mendokumentasikan dalam bentuk paper ataupun dalam bentuk pita-pita rekam, cakram-cakram rekam, dan sekarang hanya mengganti pada bentuk file-file yang lebih simpel, lebih padat, lebih memiliki kapasitas besar, tentunya tidak. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan potensi untuk lebih masif menginternalisasikan nilai-nilai budaya Jogja ini ke semua pemangku kepentingan di kota Yogyakarta. Baik itu dalam format-format digitalisasi dokumen-dokumen seperti yang saya katakan tadi, sampai dengan bagaimana kita mendelivery itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan dari target kita. Seperti misalnya kelompok usia prasekolah, kelompok usia sekolah dini, kelompok pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas. Tentunya format-format membangun format-format digital itu menjadi sesuatu yang dimulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. Jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk pose kedua ya, pose YK. Ini. Oke, kita mulai untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua, jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Yang terakhir slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Kembali ke Mbak Magda. Kawasan Tondok adalah pusat data dan informasi yang berada di dalam struktur organisasi Karaton Ngayogyakarta Hadi. Terus tanggung jawabnya Kawasan Tondok adalah mengelola data dan informasi, terus melakukan dokumentasi, mengabadikan di dalam keraton, contohnya seperti masa dalam, terus kunjungan tamu-tamu negara, dan satu lagi mempublikasikan atau menginformasikan kepada masyarakat melalui media sosial dan website karatonjogja.id. Oke, singkat tapi banyak pesan di dalamnya. Dan untuk lebih lengkapnya, tentu Kanjeng Rekso akan menyampaikan secara gamblang kepada kita selama 20 menit ke depan mengenai bagaimana menjaga budaya di era digital. Oke, mari kita berikan aplaus semangat untuk Kanjeng Rekso. Monggo dipersilahkan. Ya, jadi dari kita simpulkan dari video pendek tadi bahwa Keraton Yogyakarta sudah menjawab gelombang zaman atau sedang menjawab tantangan zaman yang zaman ini semakin maju, semakin berkembang, dan keraton harus juga beradaptasi, harus mengikuti arus perkembangan zaman dengan teknologi yang sangat-sangat pesat dan sangat cepat. Nah, tadi salah satunya kegiatan Tondo Yekti yang divisi baru yang dibentuk di tahun 2012 itu atas dawuh dalem ya. Jadi Keraton Yogyakarta mempunyai divisi baru yang dinamakan Kawedanan Tondo Yekti. Tugasnya apa? Kawedanan Tondo Yekti sendiri adalah
pusat informasi dan data, di mana pusat informasi dan data itu Keraton Yogyakarta sedang menghimpun informasi-informasi dalam bentuk digital. Salah satunya adalah pendokumentasian, terus scan naskah, membuat video pendek, terus membuat film dokumenter, yang semuanya itu adalah untuk melestarikan budaya dan menjaga budaya Keraton Yogyakarta. Jadi keraton sedang berupaya atau sedang menjalankan misinya yang diatur oleh zaman. Itu salah satunya yang tadi di dalam video tadi itu untuk aktivitas Keraton Yogyakarta. Untuk slide-nya yang ke bawah, Mbak. Nah, ini adalah pengertian bahwa menjaga budaya di era digital ada persepsi teknologi. Mematikan budaya itu kurang tepat karena teknologi itu adalah sebuah alat, sementara budaya adalah urusan manusianya. Dengan penggunaan yang tepat, justru teknologi akan melestarikan budaya, walaupun kalau menurut dalam modernisasi tidak berarti modernisasi. Jadi budaya kita, budaya timur tetap budaya timur, budaya barat tetap budaya barat, bukan berarti dengan perkembangan zaman ini budaya timur akan melemah untuk berpindah ke budaya barat, itu tidak. Budaya itu terjadi karena penggunaan teknologi tidak dipasangkan dengan budaya yang kuat. Misalkan dalam tata cara kita menggunakan teknologi, kalau itu tidak pas dengan budaya kita, akhirnya budaya kita akan hilang. Padahal seperti menggunakan WhatsApp, tetapi pada saat mengetik tidak pakai unggah-ungguh, menghormati yang di depannya, padahal harusnya ada cara berbicara tetap sama, baik di WhatsApp maupun di waktu tatap muka. Misalnya lagi punya kamera layang nih yang teknologinya sudah tinggi, terbang di atas area keraton yang sedang melakukan hajat dalam pusaka, jamasan pusaka di area Keraton Yogyakarta, ya jangan egois untuk kepentingannya sendiri untuk mengambil gambar milik orang lain. Slide kedua, Mbak. Lanjut, di era digital batas negara itu makin berlabuh dan samar ketika dengan gampang mengakses YouTube, nonton K-pop, nonton serial barat, sehingga budaya sendiri harus berkompetisi untuk dapat perhatian. Yang bisa dilakukan masyarakat adalah mengapresiasi pelaku budaya. Kalau ada seni pertunjukan, dia datang menonton. Ada yang jual makanan tradisional, dia dibeli. Syukur-syukur kalau ada ikut berpartisipasi dalam pelaku budaya. Jadi dengan era digitalisasi teknologi yang canggih ini, batas wilayah itu hampir tidak ada. Maksudnya apa? Jadi kita ingin mengakses kemanapun di negara maupun suatu wilayah dengan menggunakan digital, itu jadi semakin dekat. Jadi ada istilah kalau kita dengan teman-teman, dengan keluarga, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah, itu istilahnya. Jadi pada waktu jauh kita bisa didekatkan, tapi dengan situasi yang ada di lingkungan kita jadi makin jauh karena kita melihat yang jauh. Itu slide berikutnya. Nah, kalau di keraton sendiri teknologi sudah mulai dimanfaatkan untuk pelestarian budaya, sehingga yang mengakses bukan hanya orang Jogja, tetapi juga audiensi internasional. Dengan adanya sosmed Keraton Jogja, yaitu di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, sekarang masyarakat bisa tahu bagaimana pengetahuan yang ada di keraton dengan konten yang bisa dipercaya, narasumbernya jelas, dan bahasanya mudah dimengerti. Upacara-upacara hajat dalam dan pementasan seni banyak yang dilakukan secara streaming. Upaya digitalisasi karya-karya peninggalan leluhur, misalnya digitalisasi wayang, naskah, gending, tari, dan semuanya diharapkan bisa diakses melalui website Keraton Yogyakarta. Jadi Keraton Yogyakarta sudah mengikuti zaman, bagaimana alat atau teknologi ini digunakan untuk syiar budaya. Yang dimana dulu Keraton Yogyakarta itu untuk memberikan informasi sangat terbatas karena medianya juga terbatas pada saat itu. Jadi asumsi-asumsi masyarakat yang ada di luar tembok keraton hanya bisa meraba-raba. Jadi keraton sebenarnya apa sih keraton? Kok kelihatan tertutup dan sebagainya. Bukan karena tidak tertutup, karena memang teknologinya belum memadai. Waktu itu hanya sebatas media cetak. Jadi semua kegiatan yang ada di keraton untuk disiarkan melalui media sangat terbatas. Itu. Jadi sekarang sudah zaman yang sudah sangat pesat berkembang,
banyak beberapa aplikasi yang disediakan. Akhirnya Keraton Yogyakarta beranjak untuk bisa apa yang menjadi misi Keraton Yogyakarta bisa dimengerti dan dipahami oleh masyarakat luas. Slide yang kedua, Mbak. Upaya paling mudah untuk generasi sekarang yang punya medsos, kalau lihat postingan hoax atau intoleransi, daripada nge-share itu lebih baik bikin postingan sendiri tentang rukunnya warga di lingkungan sendiri atau hal-hal positif lainnya yang ada di sekitar mereka. Jadi berita jelek kalah banyak sama yang positif. Jadi maksudnya teknologi bagi kita pengguna jangan ekstra hati-hati, jangan selalu menanggapi atau menerima informasi-informasi yang tidak begitu akurat datanya. Jadi jangan keburu-buru, jadi dipilah dan dipilih. Sebelum di-share harus disaring dulu apakah informasi ini benar keberadaannya, apakah ini memang akurat. Nah, itu monggo nanti, daripada kalau memang susah untuk mencari data-data yang A1, mendingan tidak usahlah menyebarkan hal-hal yang tidak ada makna atau tidak ada membawa hal yang positif. Next. Ini adalah perempuan revolusi industri 4.0. Next. Ya, ini jadi background-nya Kawedanan Tondo Yekti adalah bagi pengageng kami atau pengageng Kawedanan Tondo Yekti Keraton Yogyakarta diampu atau dipimpin putra dalem putri yang nomor 4, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Beliau membawahi atau menjadi pimpinannya Kawedanan Tondo Yekti yang bertanggung jawab untuk proses transformasi digital Keraton Yogyakarta, proyek media sosial, komputerisasi sistem internal, perpustakaan dan arsip online. Ya, ini yang menjadi tanggung jawab Kawedanan Tondo Yekti di bawah Gusti Kanjeng Ratu Hayu, bahwa Keraton Yogyakarta harus bisa maju, bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Next. Ini revolusi industri yang pertama adalah water and steam, electric lighting, komputer, dan yang ini adalah 4.0. Jadi Keraton Yogyakarta, ya ini sudah salah satunya dulu, contoh pada waktu awal-awal berdirinya kerajaan, alat-alat yang digunakan sangat manual, dengan tulisan tangan, dengan menggunakan benda-benda tradisional untuk menguratkan atau menuliskan sebuah naskah. Setelah itu muncullah teknologi baru, yaitu dengan adanya mesin ketik. Berubah mesin ketik, Keraton juga menyesuaikan mempunyai mesin ketik untuk menjalankan administrasi pemerintahan, surat-surat. Setelah adanya mesin ketik, berubah lagi teknologi menjadi adanya komputerisasi. Dengan yang komputerisasi, Keraton Yogyakarta juga harus bisa menyesuaikan dengan SDM-nya, dengan skill-nya untuk Untuk menyelaraskan atau sesuai memenuhi kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan zaman untuk Keraton Yogyakarta. Dan yang ketiga, ini untuk teknologi yang sangat berkembang lagi, berbagai macam aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat banyak. Lah, disitulah Keraton Yogyakarta mempunyai tantangan bagaimana kita mempersiapkan SDM untuk mengikuti perkembangan zaman teknologi yang sangat pesat kemajuannya ini. Keraton Yogyakarta juga bersiap-siap, jadi sudah mempersiapkan salah satu dengan SDM. Setelah SDM tersedia, maka menggunakan alat atau penunjang sarana lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Next. Nah, ini jadi Keraton Yogyakarta juga mempunyai teknologi yang dihasilkan oleh zaman. Jadi modernisasi bukanlah berarti westernisasi, itu yang disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi ini adalah alat sebagai penangkal, ya, yang dinamakan drone jammer. Itu saya sebagai paragonnya. Jadi ini adalah sebuah alat yang dimiliki oleh pihak Keraton Yogyakarta yang dinamakan drone jammer. Alat ini ada dua, jadi ada drone jammer dan jammer statis, dipasang di beberapa titik. Jadi kalau yang ini memang menghalau tamu yang tidak diundang apabila itu di acara keraton, sudah disampaikan melalui media sosial, dan ada kamera layang dan drone yang ingin mengetahui aktivitas di dalam keraton. Kami yang sudah menyiapkan tim dan alat untuk menghalau. Salah satunya drone jammer sama statis yang sifatnya melindungi. Next. Nah, ini jadi teknologi sebagai alat pelestari budaya, teknologi memperluas audiens.
digitalisasi dalam preservasi sejarah. Nah, jadi Keraton Yogyakarta sudah membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin menimba ilmu di Keraton Yogyakarta, sudah diberikan ruang. Ini salah satunya adalah salah satu mahasiswa asal Amerika yang ingin mengabdikan diri di Keraton Yogyakarta untuk apa? Untuk membuat sebuah inovasi untuk membantu Keraton Yogyakarta. Next. Nah, ini perempuan di era 4.0 tuntutan karir keluarga, pembatasan oleh norma sosial, binder role model with that would have, mengangkat derajat sesama kaum perempuan. Jadi dengan foto-foto yang saya sajikan ini sebenarnya apa? Keraton memperkenalkan bahwa peran penting dari masyarakat, peran penting dari Keraton Yogyakarta tidak hanya di dalam yang kakung, yang putri pun di dalam keraton mempunyai peran yang sangat penting. Salah satunya Gusti Kanjeng Ratu Mas di sini memegang teguh upacara-upacara tertentu yang dipimpin langsung oleh Kanjeng Ratu Mas. Jadi Keraton Yogyakarta juga sudah menunjukkan kapasitasnya baik abdi dalam laki-laki maupun abdi dalam perempuan dan kerabat-kerabat keluarga besar Keraton Yogyakarta juga sudah mempunyai banyak peran dalam menjalankan misinya di Keraton Yogyakarta. Next. Oh, sudah selesai. Ya, untuk masih waktunya Mbak Magdalena? Masih waktunya, masih ada 7 menit lagi. 7 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Nah, ini salah satu, ini adalah gambar foto. Foto ini adalah peninggalan Ngersodalem Hamengkubuwono ke-9. Ini foto, jadi foto digital manual, bukan digital, tapi foto manual ya, yang pernah digunakan oleh Hamengkubuwono ke-9. Jadi sudah terbukti bahwa Keraton Yogyakarta juga sudah menjalankan atau sudah mengikuti arus zaman, di mana teknologi digitalisasi itu sangat bermanfaat, sangat menguntungkan. Next. Nah, ini ada slogan, teknologi bukan musuh budaya yang disampaikan oleh Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Teknologi bukan musuh budaya, itu adalah bila penggunaannya benar, antara teknologi dan budaya itu berjalan beriringan dengan fungsi dan tugas yang sama. Mencapai tujuan sama-sama memperkenalkan teknologinya, juga memperkenalkan budayanya. Modernisasi bukanlah westernisasi yang disampaikan oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Jadi modernisasi yang tadi saya sampaikan di depan bahwa kita warga masyarakat atau negara timur tidak beralih dengan zaman ini menjadi budaya barat. Ya, next. Nah, selain pandang next. Ya, ini salah satu contoh bahwa Keraton Yogyakarta sedang mengabadikan momen di mana ini gambar yang ditayangkan adalah pada saat Daup agengnya Gusti Kanjeng Ratu Hayu bersama Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro di tahun 2013. Nah, ini perannya Keraton Yogyakarta, Divisi Kawedanan Tondo sudah bergerak dalam mendokumentasikan hajat-hajat di dalam keraton. Next. Nah, ini media sosial Keraton Yogyakarta. Nah, ini ada 6 ditambahkan 17, yaitu adalah media sosial yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta untuk siar budaya, untuk menyebarkan informasi-informasi tentang seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Keraton sudah menjangkau beberapa aplikasi seperti TikTok, ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan website. Ya, semuanya itu bisa diakses oleh warga masyarakat atau sobat kami. Next. Nah, ini tampilan-tampilan media sosialnya Keraton Yogyakarta. Ini yang bila sobat kami akan mengakses, ini adalah ada Instagram ada 2 akunnya, Keraton Jogja dan Keraton.event. Jadi antara event dan Keraton Jogja dibedakan bila ada event-event yang sifatnya insidental, kesenian akan dipublish di Keraton Jogja.event. Tapi kalau berhubungan dengan hajat dalam besar atau hajat dalam yang menjadi rutin akan di Keraton Jogja. Nah, ini tampilan-tampilan yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Nanti sobat kami bisa follow, kalau bagi yang belum bisa melihat bagaimana perkembangan Keraton Yogyakarta ini dalam menjalankan misinya untuk melestarikan budaya. Next.
Nah, jenis konten yang dipublikasikan. Jadi Keraton Yogyakarta membuat konten tidak asal, tapi memang sudah direncanakan. Jenis konten yang dipublikasikan adalah tematik. Temanya untuk mengurangi kebosanan. Ada event, peristiwa, berita hajat dalam, event, peristiwa, berita non hajat dalam, profil abdi dalam, info keraton tentang kegiatan yang atau divisi yang ada di Keraton Yogyakarta akan kita up, kita informasikan. Ada tanya keraton bila masyarakat menginginkan informasi yang akurat atau yang penasaran bisa ditanyakan ke hashtagnya Keraton Jogja. Konten kolaborasi, recycle postingan tema, live report saat kegiatan hajatan, dan giveaway special quiz. Jadi untuk menarik warga masyarakat atau follower-follower yang ingin menyaksikan perkembangan atau aktivitas Keraton Yogyakarta bisa membuka media sosialnya Keraton Jogja. Next. Nah, ini perencanaan dan eksekusi. Jadi perencanaan kita memang tidak sudah direncanakan jauh sebelumnya. Jadi sebelum membuat konten, membuat sebuah artikel sudah ada penyusunan seperti penyusunan tema tahunan atau bulanan, pembuatan editorial plan, konsistensi postingan dengan jadwal, pembuatan narasi dan penyiapan video atau visual, respon pada interaksi komentar atau DM, improve to content, analisis capaian statistik bulanan, dan literasi wawancara narasumber. Ya, ini adalah salah satu perencanaan ya. Jadi memang sudah dijadwalkan bagaimana kita menyediakan konten-konten tersebut. Next. Nah, hal yang harus diperhatikan nanti adalah punya komposisi. Jadi biar keseragaman gambar, seragaman visual dan sebagainya sudah direncanakan seperti tone warna, bagaimana kita memilih warna, template desain atau logo watermark, font yang digunakan, visual video pendukung, narasi atau caption, don't and don'ts-nya, jadi yang boleh dan yang tidak, media engagement, konsistensi, dan manajemen resource. Yaitu yang sudah dilakukan. Ya, Kanjeng Rekso, mohon maaf. Ya. Waktu tinggal 2 menit lagi, Jeng. Ya, Terima next. kasih. Next, ya langsung aja. Nah, tantangan dan udah next. Ini sebelah selingkuh. Nah, selingkuh adalah sebagai penyebutan biar lebih gampang masyarakat atau follower mengartikan sebuah nama. Next. Nah, ini peran yang kan peran wanita di sini. Kameramen di Keraton Yogyakarta tidak hanya laki-laki, tapi sudah muncul kameramen video maupun foto perempuan-perempuan yang tangguh. Ya, next. Next ya, terus. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan Keraton Yogyakarta, pendokumentasian, pengabadian momen, seperti ini situasinya. Next. Nah, oke, terima kasih, ini sudah terakhir. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Mohon maaf, Abraham, ini aplikasi atau ilustrasi yang disampaikan atau yang dibuat oleh tim Kawadanan Tondo itu. Jadi semuanya ini Keraton Yogyakarta akan menjawab tentang gelombang zaman dengan media sosial, digitalisasi, dan sebagainya. Begitu Mbak Magdalena, terima kasih atas waktunya. Paparan kami yang sudah saya sampaikan. Ya, terima kasih teman-teman sobat kami yang sudah hadir. Ya, saya juga renyuh sekali data-data yang disampaikan tadi Kanjeng Rekso tadi memang komprehensif gitu, dan saya juga sudah mengikuti hampir semua kanal-kanal yang dari keraton, karena saya juga saat ini saya juga sudah menjadi salah satu abdi dalam keraton. Jadi nyun sewu nih Kanjeng Rekso, saya nggak pakai baju yang proper nih karena begitu. Ya, saya karena saya masih dari workshop dan masih kerja gitu. Jadi tadi saya sudah pakai hem, tapi ternyata tadi kena ketum mancet gitu. Jadi teman-teman, menurut saya sobat kami ini kalau di Jogja yang dijelaskan sama Kanjeng Rekso tadi juga menurut saya juga sangat menarik. Jadi kondisi yang ada di Jogja ini menurut saya kalau masalah konten gitu, kita ini punya banyak banget konten yang menarik dari Jogja gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang digitalisasi, menurut saya
kita sudah masuk ke tadi kalau Kang Kristo tadi bicara tentang 4.0 gitu. 4.0 itu menurut saya sekarang kita sudah masuk ke digitalisasinya. Kita sudah masuk ke kondisi-kondisi yang memang keterbukaan informasi. Jadi saya ingat sekali kalau zaman dulu kebetulan saya dulu cuma lahir di Jogja. Terus habis itu saya banyak karena bapak saya pindah-pindah, dulu ditugaskan di banyak tempat gitu. Terus saya asli Jogja. Jadi saya kebetulan kalau ke Jogja itu pas Lebaran. Gitu. Nah, saya ingat sekali beberapa kali saya diajak ke Keraton Jogja pada saat itu karena kebetulan bapak masih keluarga dari Keraton dan saya sering masuk ke Keraton dan saya itu zaman kecil saya cukup jengah gitu pada saat harus masuk Keraton karena dengan segala aturan dan sebagainya. Jadi informasinya juga terbatas. Nah, dengan kondisi hari ini yang digitalisasi semacam ini, saya pikir ini jadi menarik sekali pada saat semua orang bisa mengakses informasi-informasi tentang keraton dan bahkan bisa melihat value-value yang sampai hari ini keraton bangun gitu. Termasuk salah satunya tadi saya surprise banget karena saya dulu juga zaman kuliah sering terlibat untuk kesetaraan gender gitu ya. Jadi saya dulu juga terlibat di beberapa program-program yang membicarakan kesetaraan gender. Dan keraton berani mengambil sikap seperti itu menurut saya menarik sekali pada saat peran perempuan di hari ini dengan kalau 4.0 tadi digitalisasi tadi itu bisa dikedepankan gitu. Oke, next. Jadi menarik sekali. Nah. Oke, ini saya bicara tentang industri kreatif. Mungkin teman-teman juga harus saya bekali sedikit. Saya ada di dunia kreatif karena kebetulan saya desainer produk dan saya mendesain beberapa desain produk dari Jogja yang saya desain dan kita ekspor ke luar dan kita sering pameran-pameran keluar dan saya juga beberapa kali tidak sengaja menjadi duta dari Jogja. Walaupun memang dulu belum ada pusat desain, jadi saya kalau berangkat ke luar negeri atau menang lomba desain itu ya hanya orang tahu bahwa saya dari Jogja gitu. Tapi belum menjadi salah satu duta yang memang resmi dari Jogja gitu. Jadi ini yang menurut saya juga jadi penting bahwa Jogja ini memang menjadi agen perubahan. Next. Nah ini saya kebetulan pada saat 2012 ini juga 2013 atau 2012 saya lupa. Saya pulang dari pas itu kita ada acara pameran di luar negeri di Las Vegas gitu. Terus saya pulang dari sana, tahu-tahu ada statement dari Ngarso Dalem tentang bahwa Jogja ini menjadi pusat peradaban baru. Gitu. Jadi Renaissance Jogja gitu. Nah, menurut saya ini jadi menarik pada saat beliau sangat visioner menurut saya tahun 2012 beliau sudah membayangkan bahwa Jogja ini menjadi pusat peradaban baru. Jadi tahun 2012 internet belum sekencang hari ini, belum ada 4G mungkin belum ada beberapa tempat aja yang sudah 4G. Saya keluar negeri sudah 4G, tapi di Indonesia belum ada. Jogja sudah ada jaringan 4G karena di Jogja juga ada beberapa vendor-vendor internet yang memang backbone-nya juga langsung dari luar gitu. Nah, ini yang menarik bagi saya di Jogja karena tahun 2009 saya ingat sekali. Jadi sebelum tahun 2012 itu, sebelum Ngarso Dalem ngendiko tentang Jogja sebagai pusat peradaban baru, itu saya ingat sekali tahun 2009 bulan Agustus atau bulan September kalau nggak salah, Jogja pernah di ban. Kita tidak bisa membuka Google tahun kalau nggak salah 2009 kalau nggak salah. Itu kita nggak bisa membuka Google karena Jogja itu termasuk salah satu tempat IP address yang memang sering banyak hacker gitu. Muncul hacker itu dari Jogja. Jadi ini kalau kita ngomong tentang kekuatan digitalisasi, ternyata Jogja tahun 2009 saja sudah sampai ditakuti oleh Google gitu, karena sampai akhirnya harus di-ban gitu, Google-nya. Nah, ini menurut saya perkembangan yang signifikan, tapi juga harus kita arahkan. Jadi tahun 2012 Ngarso Dalem
ngendika bahwa kita harus menjadi pusat peradaban baru itu, saya pikir secara ekosistem kita kuat karena sudah sampai recognize dari Google gitu yang dianggap kita itu terlalu banyak hacker gitu. Jadi kayak mau dibersihin dulu gitu loh, sistemnya gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang menurut saya sebenarnya bisa menarik. Dan saya ingat sekali tahun-tahun itu ini ngomongin tentang tentang kekuatan tapi juga sekaligus kelemahan gitu. Saya ingat sekali pada saat itu alat-alat canggih. Saya ingat sekali pada saat itu saya bisa beli atau saya bisa dapat gitu salah satu komputer Apple terbaru di tahun itu. Bahkan teman-teman saya di Jakarta aja belum bisa dapat. Itu ternyata di Jogja saya sudah bisa mendapatkan itu. Ya mau nggak mau itu negatif ya, karena pada saat itu kita banyak cracker, teman-teman cracker yang bisa mendatangkan komputer-komputer terbaru di Jogja gitu. Dan itu contoh bahwa secara infrastruktur Jogja itu banyak orang kreatifnya dan mampu melaksanakan itu. Tinggal ini masalah sinergi gitu. Jadi di Jogja ini masalah sinergi itu masih lemah. Jadi teman-teman dengan kekuatan yang seperti itu, kalau di tempat lain, saya dengar, saya pernah ketemu sama salah satu pelaku di Silicon Valley gitu, di mana dia itu dulu tidak melamar di satu perusahaan besar, tapi dia ngehack satu perusahaan itu, dan akhirnya dia diminta untuk menjadi salah satu tim di perusahaan itu gitu. Jadi ngelamarnya caranya kayak gitu. Nah, itu akhirnya dirangkul. Nah, Jogja sebenarnya masih lemah untuk membangun ekosistem semacam itu gitu. Jadi kadang-kadang masih terkotak-kotak sendiri dan tidak saling bekerja sama. Jadi kira-kira menurut saya itu kelemahan kita. Dan saya lihat keraton ini juga sudah maju sekali dengan kondisi yang tadi dijelaskan oleh Kanya Rekso gitu. Jadi saya pikir ini jadi momentum buat kita bersama, para pemirsa sobat kami, untuk bisa saling bekerja sama gitu. Tidak sekedar menonton, tidak sekedar menjadi pelaku pasif gitu. Nah, ini menurut saya nanti akan saya jelaskan ke selanjutnya. Oke, next. Oke, next. Nah, sebenarnya di Jogja juga peran industri kreatif juga sudah sangat kuat. Saya kebetulan sampai hari ini masih menjadi tenaga ahli di Kementerian Perindustrian, dan saya masih dikirim ke beberapa tempat. Kemarin ya, karena tahun ini kita ada efisiensi, ada badai efisiensi, jadi tahun ini saya belum kemana-mana gitu. Tapi tahun kemarin saya sempat ke Wakatobi, ke Toba gitu, karena dikirim oleh Kementerian Perindustrian. Nah, saya pada saat datang ke Toba lah contohnya gitu, itu saya diminta untuk menggenerate UKM-UKM kita yang ada di Toba untuk membuat produk-produk unggulan yang bisa dijual. Nah, pada saat saya membantu Kementerian Perindustrian dan melihat potensinya gitu, saya mencoba mencari pasar di Toba gitu. Pasarnya apa? Berbeda kalau di Jogja ini memang pasarnya sudah ekspor ya, internasional gitu. Tapi di sana kan belum. Nah, pada saat saya mencari pasar, saya ketemu salah satu festival yang cukup ramai didatangin orang, namanya Festival Toba gitu. Nah, pada saat saya mencoba datang ke Festival Toba itu mencari informasi tentang Festival Toba, agar UKM-UKM yang ada di Toba itu bisa masuk ke Festival Toba, yang sudah kita latih dan kita bisa masukkan ke Festival Toba. Ternyata penggeraknya dan dia menjadi panitianya, itu dulu pernah menjadi staf saya pada saat saya dulu menjadi salah satu direktur di Festival Kesenian Yogyakarta tahun 2008. Jadi lucu, tahun 2008 dia masih menjadi salah satu anak magang gitu yang kerja sama kita di FKY. Tapi 2019 kemarin, 2019 sebelum COVID, itu ternyata saya ketemu dia sudah menjadi salah satu ketua panitia di salah satu festival paling besar di Toba gitu. Dan dia, saya tanya pada saat saya ketemu gitu, saya sudah mencoba sopan memperkenalkan diri, ternyata dia kenal saya. Dan pas ngobrol-ngobrol ternyata dia pernah ikut saya acara di FKY. Terus dia akhirnya cerita gimana dia punya pengalaman di FKY dan bisa membangun jaringan itu, membuat festival Toba. Nah, ini kan menarik pada saat Jogja itu bisa menggerakkan ekosistem di luar Jogja, dan teman-teman istilahnya diaspora Jogja. Saya ngomong diaspora itu tidak hanya sekedar orang Jogjanya, tapi
orang yang pernah tinggal di Jogja ternyata itu cukup mumpuni di daerah lain. Ekosistemnya terbangun dan mereka masih terkoneksi dengan Jogja sampai hari ini. Jadi pada saat saya cerita tentang kekuatan UKM yang ada di Jogja, ternyata selama ini teman-teman festival Toba itu juga masih mencari apa istilahnya memproduksi produk-produknya yang dipakai untuk mereka itu masih import dari Jogja. Dan saya kaget ternyata mereka masih terkoneksi gitu. Jadi ada beberapa barang-barang, beberapa konten-kontennya mereka itu dibikin oleh teman-teman di Jogja. Jaringan itu masih terbangun dan masih berjalan sampai hari ini. Oke, next. Nah, next. Oke. Jadi kekuatan Jogja menurut saya, jadi saya senang sekali karena hari ini tentang budaya gitu, digitalisasi budaya. Karena sebenarnya saya punya kesempatan gitu dulu. Jadi saya punya kesempatan udah ke beberapa benua gitu, beberapa kota besar di dunia gitu. Kalau teman-teman ada yang pernah ke Louvre gitu, di Paris, di Prancis, Museum Louvre yang ada lukisannya Mona Lisa itu. Nah itu pasti ingat ada satu bangunan yang kaca-kaca semacam ini. Terus di tengah alun-alunnya di Prancis itu. Nah itu ternyata saya nggak harus ke Prancis. Ternyata di Jogja ada. Ini foto ini saya ambil dari teman-teman Arjok yang diadakan di Jogja National Museum. Bekas kampus saya dulu, bekas kampus asli di sebelahnya SMA 1 Teladan. Itu sekarang menjadi namanya Jogja National Museum dan pameran ini annual setiap tahun ada gitu. Di sekitar bulan Juni Juli Agustus. Nah, setiap tahun ada dan ini tahun 2018 kalau nggak salah gitu. Itu bahkan sekualitas Louvre gitu. Sekualitas museumnya Paris gitu. Itu ada di Jogja. Jadi kalau kita ngomong tentang konten gitu, karena hari ini ngomong tentang digitalisasi tidak jauh dari konten. Gimana influencer kita itu bahkan sampai kalau kita dengar sampai bikin konten ada yang sampai sampai meninggal, bikin konten sampai menyengsarakan orang, bikin konten sampai di luar asusila gitu. Nah, hal-hal semacam ini kan kebutuhan konten yang berarti sangat kuat gitu. Nah, sementara konten kita itu banyak banget dan kuat gitu, di Jogja ini, apalagi kalau mau ngomongin tentang konten budaya. Jadi saya berkesempatan ke beberapa negara, datang ke beberapa negara dan ternyata menurut kesimpulan saya setelah kemana-mana, yang tidak mungkin dikalahkan oleh negara-negara lain atau kota-kota besar lain, itu adalah konten budayanya. Di Jogja konten budayanya nggak mungkin dilawan oleh umpamanya New York, atau nggak mungkin dilawan oleh umpamanya Louvre, Paris gitu. Itu kenapa? Karena memang kita punya kekuatan budaya itu tidak main-main gitu. Kalau kemarin saya dengerin Xi Jinping Presiden Cina ngomong, dia ngomong nggak takut sama Amerika gitu karena 5.000 tahun sebelum Amerika ada, Cina sudah berdiri gitu. Sama, saya juga berpikiran seperti itu. Jogja ini mungkin sebelum ada Singapura, sebelum ada Paris gitu, sebelum ada New York gitu, kita Jogja sudah ada. Nah ini yang menurut saya jadi menarik kalau umpamanya kita angkat sebagai kekuatan konten kita. Dan saya yakin kekuatan kita tidak ecek-ecek, tidak konten-konten yang tadi, konten-konten yang sampai umpamanya menyengsarakan orang, membuat orang sebel dan sebagainya. Tapi konten-konten di Jogja ini kalau kita gali, itu pasti akan menjadi satu kekuatan besar gitu. Karena value-nya besar, filosofinya kuat, narasinya kuat. Oke, next. Next, Mbak. Oke, diklik sekali lagi. Nah, ini salah satu video yang saya bikin sama beberapa teman. Cuma 3 orang lah kita bikin video ini. Suaranya nggak muncul ya? Aduh, sayang suaranya nggak muncul. Iya, suaranya belum terdengar. Nah, nggak apa, oke, suaranya nggak ada. Jadi ini sebenarnya konten yang saya bikin tanpa biaya sama sekali.
main film di filmnya Mas Garin, beberapa film unggulan gitu, dan sempat masuk ke Cannes Festival filmnya dia, filmnya Mbak, kalau nggak salah saya lupa film yang mana, tapi Mata yang Tertutup kalau nggak salah. Nah itu dia juga pernah ke Cannes Festival. Dia kebetulan teman saya, teman akrab gitu, maksudnya adik kelas saya lah tepatnya, adik kelas saya diisi gitu. Sebelumnya, sorry Mbak, jangan yang ini, mundur lagi. Nah, ini Mbak Eka ini kalau saya bayar sebagai artis gitu, itu masih mahal sekali. Tapi karena saya punya kedekatan sama dia karena dia adik kelas, ini jaringan, lagi-lagi jaringan di Jogja yang kuat gitu. Film ini bisa kita bikin. Sorry, sebelumnya Mbak, film yang tadi ini mundur sekali, karena nanti saya akan cerita yang ini. Jadi film yang tadi yang ada Mbak Eka tadi itu sebenarnya pada saat itu kita nggak sengaja ketemu di angkringan gitu, kita berdua ketemu di angkringan, terus kita ngobrol tentang salah satu ikon budaya, kalau bisa saya ceritakan ikon budaya gitu, namanya Tenun Kurnia di daerah Krapyak. Nah, si Tenun Kurnia ini itu adalah tempat penenun yang dulu dari zaman HP8, kalau nggak salah, saya lupa data-datanya, saya ada sebenarnya. Itu dari HP8 dia sudah mensuplai baju untuk abdi dalam keraton. Nah ini jadi menarik sebenarnya, industrinya sudah berjalan. Terus mereka ini, kalau bisa dimundurin Mbak, saya pengen tadi yang pas detik terakhirnya di film tadi. Di detik terakhirnya tadi si Mbak Eka Nusa Pertiwi ini dipeluk sama satu ibu-ibu yang cukup tua, berumur gitu. Dia umurnya udah hampir 50 kalau nggak salah 48 tahun. Si ibu ini adalah penenun paling muda di Tenun Kurnia. Jadi saya dan Mbak Eka ini mulai sedih gitu karena kita tahu Tenun Kurnia ini penting, tapi kok nggak ada penerusnya gitu. Nggak ada penerusnya, itu penerus sebagai penenunnya. Tapi kalau penerus untuk sebuah industrinya sekarang dipegang sama keturunan ketiganya atau keempatnya, saya lupa. Nah, tapi penenunnya itu ternyata sudah habis. Jadi penenun yang tadi di video tadi, yang di slide video terakhir tadi, di detik terakhir tadi si Mbak Eka itu dipeluk sama ibu-ibu tua gitu. Nah, itu adalah penenun paling muda di Tenun Kurnia gitu. Nah, mohon izin Mas Bram, 5 menit lagi nggih terakhir. Oke, jadi kira-kira gitu. Jadi next, langsung aja kalau gitu. Next. Jadi penenun itu adalah penenun paling tua, dan dengan cara kita bikin konten tadi, dan itu sudah masuk ke beberapa film pendek gitu. Dan akhirnya sekarang Tenun Kurnia juga mulai dilirik banyak orang, termasuk desainer top di Jakarta sekarang mulai masuk ke Tenun Kurnia. Itu tidak sekedar gara-gara film kita, tapi film kita salah satu pemicunya. Terus ini pameran kita di luar negeri, jadi banyak anak-anak Jogja yang sudah dengan basis budaya kita itu juga bisa menang lomba-lomba desain di internasional gitu. Ini juga kekuatan kita sebenarnya. Oke, next. Nggak bisa ya. Oke, next. Nah, ini kekuatan kita, ekonomi kreatif. Kita jadi kira-kira gitu. Jadi sebenarnya saya pengen cerita bahwa kekuatan konten yang kita punya hari ini itu harusnya bisa dimonetize gitu, untuk bisa mendapatkan kekuatan ekonomi. Jadi kalau saya lihat tadi dari keraton, dari pihak keraton, memang level pertamanya adalah konservasi. Level pertama konservasi. Saya setuju sekali gitu. Saya tidak mengkritisi itu dalam konteks yang salah atau benar, tapi pada saat itu untuk sebagai konservasi dengan tadi mendigitalisasi acara-acara budaya di keraton dan sebagainya, itu step pertama. Nah, step selanjutnya menurut saya harusnya keraton sudah bisa membuat namanya foto-foto itu atau video-video itu bisa kita jual
menjadi konten atau bisa menjadi stock shoot yang bisa dibeli di platform digital. Nah, hal-hal semacam ini yang menurut saya sudah harus mulai kita pikirkan, karena lagi-lagi saya sering kalau ngobrol sama teman-teman Jogja, teman-teman kreatif Jogja itu, kelemahan kita itu jualan. Kadang-kadang jualan, kalau kita mau jualan tuh kayak malu gitu, kayak apa, aib gitu kalau kita jualan gitu. Padahal akhirnya kalau saya lihat nih, teman-teman kalau mau lihat banyak stock shoot di Shutterstock, di beberapa platform digital itu banyak sekali yang sudah menjual data-data, foto-foto atau video-video stock shoot yang dari Jogja. Nah, kalau umpamanya stock shoot itu memang cukup menarik gitu, dan secara kualitas tadi kalau saya lihat sekilas tadi kan kameranya aja sudah kamera terbaru gitu, lensanya juga lensa terbaru gitu, itu sudah standar untuk broadcast gitu. Jadi saya pikir sudah bisa ke sana, mampu ke sana gitu. Tinggal nanti harus kita naungi dengan IP management, intellectual property management, yang sebenarnya sudah kita mulai di PDIN, di Pusat Desain Industri Nasional, yang sudah dikelola oleh Pemkot, walaupun belum maksimal gitu ya. Tapi paling enggak teman-teman di PDIN sudah mencoba memulai gitu pemahaman tentang IP management. Oke, next. Ini PDIN kalau dilihat dari dari Gondolayu. Oke, next. Nanti mungkin saya share aja ini ya. Oke, next. Agregator. Jadi PDIN bisa menjadi agregator. Nah, ini yang menurut saya paling penting gitu. Jadi ekosistem ini sebenarnya yang bisa menjadi kekuatan secara ekonomi gitu. Ini yang kita masih kurang sekali di Yogyakarta ini. Karena saya sering merasa sedih gitu, karena pada saat saya yang bisa menjual Jogja ini ternyata malah orang-orang luar, di mana investor-investor luar bikin hotel di Jogja, bikin film tentang Jogja, di mana ada apa dengan Cinta 2 yang pada saat itu dibikin oleh teman-teman saya di Jakarta gitu, settingnya di Jogja, tapi ya kita dapat keuntungan memang gara-gara ADC, kenaikan turis di Jogja juga signifikan. Tapi setelah itu kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi harapan saya sih ini mungkin peran Pemkot di sini ada Pak Keli, moga-moga Pak Keli bisa membangun ini juga semua gitu, menjadi salah satu agregator di kota Jogja, karena tidak ada yang bisa menjadi dirigen untuk sebuah orkestrasi kalau tidak dari pemerintah. Gitu. Oke, next. Ya, 1 menit terakhir ya, Mas. Ya, oke. Nah, ini poin yang paling penting. Nggak bisa jalan sendiri, Mbak Magda. Harus gotong royong. Jadi kalau kita ngomong revolusi industri 4.0 gitu, itu sebenarnya mereka ngomongin tentang ekosistem. Nah, saya kadang-kadang kalau ngomongin tentang industri 4.0 itu mereka dengan kata-kata canggih gitu, bahwa sekarang sinergi, bahwa sekarang ekosistem dan sebagainya. Ternyata kita sudah punya budaya itu dari mungkin sebelum ada Amerika, dari sebelum ada Inggris gitu. Jadi kita sudah punya budaya gotong royong yang menjadi salah satu kekuatan kita. Oke, next. Nah, peran pemangku kebijakan jadi sangat penting, karena itu yang akan menjadi dirigen utama. Karena tidak akan ada yang bisa menjadi dirigen selain pemerintah gitu, selain pemangku kebijakan. Oke, next. Oke, next. Ini acara-acara yang di PDIN. Kita sudah memulai gitu. Komunitas yang ada di PDIN sudah memulainya. Next. Nah, ini acara-acara yang sudah kita lakukan di PDIN, pameran, bahkan Ngarso Dalam sudah pernah menyambangi kita, belum sangat. Tinggal nanti teman-teman di pemerintahan yang bisa menjawab tantangan. Oke, sip, gitu Mbak Magda, matur nuwun sangat, dan semoga kita berkolaborasi bersama, karena kita nggak akan bisa jalan kalau nggak berkolaborasi hari ini, karena kalau sendiri-sendiri pasti mati, pasti akan kegenjat zaman.
Jadi yang kita lakukan harus berkolaborasi, termasuk pemerintah harus berkolaborasi. Gitu, Mbak Magda. Matur nuwun sangat. Terima kasih banyak Mas Bram, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu ya. Wah, ini kalau kecepatannya paling maksimal. Coba kalau agak panjang dikit gitu durasinya mungkin nggak ngos-ngosan ya Mas Bram ya. Oke, boleh minum dulu Mas, minum dulu ya. Tarik nafas dulu. Saya tahu ini benar-benar benar-benar memacu ya, memacu kecepatan dan juga energi. Mau bertanya juga ini Mas Heri tentang presentasinya Kanjeng Rekso. Apakah di keraton ada perpustakaan yang bisa diakses untuk masyarakat umum? Ya, ini pertanyaan dari Mas Heri. Sebelum dijawab, Kanjeng Rekso, mohon izin dulu saya sampaikan. Nantinya kita ini akan memilih ya, atau tim Santel akan memilih 5 orang. 5 orang yang beruntung, penanya aktif atau memberikan feedback yang aktif, nanti akan dipilih 5 orang mendapatkan giveaway. Oke. Baik, monggo Kanjeng Rekso bisa ditanggapi pertanyaan dari Mas Heri. Tentang perpustakaan ya, Magdalena ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, Keraton Yogyakarta ini sebenarnya sedang membuat perpustakaan digital, ya. Jadi bisa mengunjungi di perpustakaan digital antara lain yang sudah saya sampaikan tadi di websitenya Keraton Jogja tentang semua kegiatan-kegiatan yang ada di Jogja yang selama sudah berjalan. Ada aplikasi media sosial, di situ sudah bisa membaca atau bisa menambah wawasan kasanah budayanya tentang Keraton Yogyakarta. Jadi Keraton Yogyakarta memang memberikan informasi tentang kegiatan yang tidak berbau politik, khususnya yang budaya saja yang di-up di media Keraton Yogyakarta. Jadi tidak ada muatan yang lainnya kecuali hanya kebudayaan. Itu sudah bisa diakses. Tetapi apabila belum memenuhi atau belum istilahnya itu masih kurang yang diinginkan, ada Keraton Yogyakarta yang namanya Widya Budaya tentang penyimpanan naskah-naskah. Itu bisa melakukan kunjungan di Widya Budaya dengan syarat harus mendaftarkan dulu, meminta perizinan ke Kawedanan Ageng Panitro Puro, bersurat dulu memohon izin untuk kunjungan ke perpustakaan dengan tujuan apa maksudnya dan akan mencari apa di perpustakaan tersebut. Jadi intinya Keraton membuka seluas-luasnya, membuka lebar tentang informasi bila ingin berkunjung ke Keraton Yogyakarta tentang perpustakaannya yang di Kawedanan Widya Budaya. Itu bisa dengan syarat tadi itu berkirim surat ke Kawedanan Ageng Panitro Puro Keraton Yogyakarta. Begitu Mbak Magda. Ya, berarti ada proses lah ya istilahnya. Ya, ada proses. Ya. Ada filter ya. Saya pikir tinggal datang kayak di perpustakaan kota gitu kan. Ya. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk tanggapannya ya atau jawabannya Kanjeng Rekso. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ahmad Muhaimin. Ya, Ahmad Muhaimin dari Klaten. Bertanya, apakah pemanfaatan teknologi 4.0 atau 5.0 dalam digitalisasi budaya memperkuat atau justru melunturkan identitas budaya? Bagaimana etika dan batasan dalam mendigitalisasi budaya sakral atau eksklusif? Adakah potensi hilang nilai-nilai budaya dengan cara digitalisasi? Dan bagaimana cara menjaga nilai-nilai budaya agar tidak hilang dalam proses digitalisasi? Ini pertanyaan barangkali Kanjeng Rekso ya, relate ya, sebagai bagian dari pengelola pusat data dan informasi atau kearsipan. Monggo. Ya, kalau tadi sudah diserangkan di depan bahwa teknologi adalah bukan musuh budaya. Jadi di keraton masih menganut sistematis, sistem budaya. Apa yang dilakukan di Keraton Yogyakarta semua turut dengan peranatan aturan yang ada di keraton. Contohnya salah satunya yang tadi saya sampaikan dalam mengawali atau mendokumentasikan atau mengabadikan sebuah momen hajatan di dalam keraton. Ya, tim yang bertugas wajib mengenakan atau menggunakan busana adat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau yang laki-laki ya seperti saya ini, blangkon, peranaan jangkep. Untuk yang perempuan atau wanita menggunakan sanggul gelung tekuk dengan kebaya tangkeban cemeng. Itu. Jadi di Keraton Yogyakarta budaya itu masih aturan-aturan
di Keraton Yogyakarta ini masih berlangsung. Jadi kita sering bikin BTS nih, BTS pada saat teman-teman bertugas ya, tadi sudah di slide tadi saya tayangkan beberapa tim kami Kawat dan Tondo dalam menjalankan tugas itu menggunakan pakaian atau busana adat. Atau yang kedua, memang ada tempat-tempat yang tidak boleh diekspos, tempat-tempat yang privat memang tidak untuk dipublikasikan. Itu memang tradisi, jadi tidak semua keraton ini dibebaskan untuk dieksplorasi tentang bangunan, tentang peninggalan leluhur dan sebagainya. Jadi aturan-aturan yang di dalam keraton hingga detik ini yang saya rasakan itu masih dijalankan dan semoga ini akan tetap lestari ya. Jadi pada saat kita melakukan sebuah dokumentasi atau mendigitalisasikan wayang, kita memang harus ada aturan yang dijalani adalah doa bersama, namanya sugengan. Kita wajib melakukan sugengan demi apa? Ya demi kelancaran apa yang menjadi tugas kita, misi kita bisa berjalan dengan baik, hasil yang akan didapatkan akan lebih baik. Itu juga menghormati tradisi dan budaya Keraton Yogyakarta. Itu. Jadi tradisi dari Keraton tidak akan ketakutan. Keraton juga sudah menyiapkan SDM-nya dengan perkembangan zaman. Yang dulunya hanya menulis secara manual, SDM-nya sekarang sudah berlanjut dengan digital teknologi yang sangat-sangat pesat metodenya di situ ya. Jadi tidak akan ketakutan, keraton akan mengikuti terus. Jadi antara teknologi dan budaya berjalanan beriringan menuju ke tujuan yang pasti. Gitu Mbak Magda. Iya, iya. Jadi teknologi dan juga dalam hal ini juga keamanan informasi ini juga tetap beriringan, tapi tadi sudah dilakukan bagaimana proses untuk pengarsipan, bahkan untuk menyebarluaskan itu. Jadi aman ya, itu semua sudah diatur, bahkan juga sudah diupayakan. Terima kasih ya Mas Ahmad, pertanyaan bagus sekali. Ini saya cek pertanyaan ini kebanyakan untuk Kanjeng Rekso. Jadi Kanjeng Rekso ini kayak lagi dites ya, uji disertasi ini kayaknya nih. Oke, tapi nggak apa-apa ya Kanjeng ya, tetap semangat ya. Semangat ya. Mas Bram boleh inilah ya, boleh rebahan sebentar. Tapi tunggu, Mas Bram dapat tugas berat menyimpulkan dari semua yang dijawab dan disampaikan. Baik, tadi dari Tegal hadir di Tahudin Tegal, terima kasih ya. Lalu ada Nabila Putri. Bagaimana strategi yang diimplementasikan oleh pihak keraton untuk menghadapi tantangan dalam digitalisasi? Seperti keterbatasan sumber daya, keamanan data, dan keaslian informasi. Ya, demikian pertanyaan dari Nabila Putri. Jadi implementasinya keraton juga jadi akan membaca situasi. Dalam arti membaca situasi apa yang akan terjadi di depan dengan analisis dari beberapa sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi Keraton Yogyakarta akan update terus informasi-informasi tentang gelombang zaman ya. Kita mengatakan gelombang zaman. Perkembangan zaman yang sangat pesat dan cepat ini Keraton Yogyakarta harus wajib untuk mengikuti informasi-info yang didapat. Terus masalah SDM, Keraton Yogyakarta juga sudah mempersiapkan diri, sudah menyiapkan tenaga-tenaga ahli di bidangnya, dalam konteks di bidangnya, untuk mengoperasionalkan teknologi yang sudah diciptakan. Salah satunya tadi abdi dalam Keraton Yogyakarta yang dulu mindsetnya masyarakat hanya abdi dalam itu hanya menunggu waktu saja, menunggu waktu tugas. Jadi sowan muara ke keraton hanya duduk-duduk menunggu pintu gerbang. Setelah jam wisata tutup, abdi dalam sudah beristirahat. Itu kan mindsetnya masyarakat seperti itu. Tapi sekarang Keraton Yogyakarta sudah menjawab tantangan zaman, di mana digitalisasi teknologi yang sudah berkembang, keraton harus juga ikut berubah. Jadi zamannya sudah berubah. Salah satu tadi tentang digitalisasi dokumentasi, kita sudah menggunakan alat yang terupdate. Ya, kita tidak menyebutkan mereknya, tapi sudah dilihat dari bentuk fisiknya tadi dengan lingkar cincin merahnya itu, lensanya dengan body lens yang seperti itu sudah mengikuti perkembangan zaman. Hasilnya seperti apa? Hasilnya bisa dilihat di beberapa aplikasi
atau media sosialnya Keraton Yogyakarta. Itu Hasilnya bagus banget. ya itu masalah SDM memang Gusti Kanjeng Ratu Hayu sebagai pimpinan Kawedanan Tondo Yekti ya harus berinovasi di yang mana di SDM-nya. Jadi Gusti Hayu sendiri mempersiapkan SDM-nya. Apa yang menjadi keinginan SDM-nya akan dituruti seperti pelatihan tentang Ya, pembuatan. upgrading ya. Ya, pelatihan-pelatihan itu sudah dilakukan berdasarkan kemampuan dari pihak SDM yang yang diinginkan. Iya, Itu. iya. Baik, Mbak Nabila, termasuk keamanan data dan keaslian informasi ya itu terjamin lah ya, karena kan Nah, saya ini tambahkan lagi untuk keaslian data memang sudah ada security-nya ya. Jadi untuk informasi ini Keraton Yogyakarta juga melibatkan beberapa dalam memberikan informasi dalam arti informasi yang akurasi datanya memang tidak 100% tapi mendekati kebenaran melalui 3 elemen. Jadi adalah ada narasumber dari keraton, naskah yang tersimpan di keraton, literasi buku-buku dan dari akademisi. Jadi kuratornya ini ada 3. Jadi dari keraton, akademisi dan literasi yang yang sudah dicetak atau sudah dimiliki di masyarakat. Begitu Mbak Magda. baik, baik, baik ya. Terima kasih untuk jawabannya, Mbak Nabila. Semoga terjawab ya. Udah nggak penasaran lagi. Tadi katanya kalau keterbatasan sumber daya, khususnya SDM, Mbak Nabila mungkin bisa ngelamar ya. Oh, monggo. Jadi tim bersama dengan Kanjeng Rekso. Kok terus ngelamar jadi abdi dalam ya. Oke, ini ada dari Muhammad Devito di Lampung. Ya, Muhammad Devito di Lampung atau dari Lampung. Digitalisasi budaya di Yogyakarta sangat berkembang dan saya kagum. Terima kasih, Mas Devito. Terima kasih, Mantan. Pertanyaannya, bagaimana langkah awal yang perlu diterapkan untuk memulai digitalisasi budaya, terutama untuk budaya Lampung? Nah ini. Ya, oke. Apakah bisa langsung bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitar atau gimana ya? Silakan. Ini bisa dilengkapi oleh Mas Bram juga ya. Oke, saya kasih pertanyaan ini ke Mas Bram deh, ya. Kanjeng Rosa istirahat dulu. Saya kasihan Kanjeng Rosa udah pucat gitu loh. Iya. Ya, Mas Bram saya panggil dulu. Nanti dia ketiduran bahaya. Ya. Enggak. Sorry masih sambil kerja ini Mbak, maaf. Oh ya, siap. Produktif tetap ya. Just Semangat Mas Bram. Siap. Sobat Lampung nih bertanya. Iya. Pertanyaannya tadi apa Mbak? Sorry maaf. Pertanyaannya lah bagaimana mengawali untuk digitalisasi kebudayaan ini khususnya dia yang ada di daerah Lampung. Apakah ya langsung kerjasama sama pemerintah atau kita bisa mulai langkah awalnya dari mana? Oke. Aku kebetulan saya dulu pernah ke Lampung, daerah Tubaba, Tulang Bawang Barat gitu. Nah di Tulang Bawang Barat saya kebetulan pada saat itu kenal sama Pak Bupatinya. Pak Bupatinya masih muda, Pak Umar. Nah teman saya nongkrong dulu, teman motoran gitu di Bandung. Nah dulu dia ada Islamic Center. Contohnya ini ya, saya maaf kalau di Lampung kan cukup besar ya, tapi yang saya kemarin pernah ke sana itu di Tubaba gitu. Nah di sana ada Islamic Center yang didesain oleh salah satu arsitek top di Indonesia, Mas Andra Matin gitu. Nah, terus kekuatan-kekuatan itu sebenarnya bisa menjadi konten, gitu. Bisa menjadi gini. Kalau saya pemerintah itu kan hari ini kan juga sudah harus shifting ya. Jadi saya merasakan sekali gimana teman-teman di pemerintahan memang paling sulit untuk mengejar ketertinggalan karena memang dengan segala administrasi yang diselesaikan itu saya paham sekali gitu gimana pemerintah pasti akan sulit untuk mengejar kecepatan dari teman-teman kreatif yang ada di luaran gitu. Nah, cuma menurut saya ini kita nggak bisa nunggu kondisi kalau kita diam aja gitu, terus menunggu atau mencoba masuk ke pemerintah, pasti pemerintah juga sudah punya kegiatan sendiri yang sudah teragendakan mungkin 2 tahun sebelumnya gitu. Karena kalau di pemerintah kan untuk anggaran pasti N-1 atau N-2 gitu. Itu pasti gitu. Jadi kalau teman-teman kreatif menunggu itu gitu, pasti akan kalah sama teman-teman yang sudah terbiasa masuk ke sistem pemerintah gitu. Pasti kalah gitu. Nah, karena itu juga butuh keterampilan tersendiri itu untuk masuk ke pemerintah dan
dekat sama orang pemerintah itu juga butuh keterampilan sendiri, dan saya yakin karena saya juga pelaku kreatif gitu, jadi memang pasti akan kesulitan kalau kita masuk ke sistem pemerintahan gitu, umpamanya dibiayai APBD atau apa, itu pasti akan kesulitan. Kita orang-orang kreatif pasti akan kesulitan. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Menurut saya cari konten-konten yang paling sederhana di sekitar kita, karena lagi-lagi saya sering ngomong sama teman-teman kreatif gitu, kita itu kadang-kadang lupa apa yang ada di sekitar kita gitu. Contohnya sederhana, saya terngiang-ngiang gitu pada saat COVID kemarin, bapak saya kena COVID dan saya harus membayar 2 juta per jam untuk memasang respirator gitu. Jadi saya membayangkan itu kalau umpamanya kita itu bernafas itu harganya 1 jamnya 2 juta gitu. Berarti setiap hari kita itu membayar 48 juta. Jadi teman-teman harus bersyukur kita bernafas itu gratis gitu. Nah, sama sebenarnya kadang-kadang kita itu karena setiap hari melihat gitu, kita kadang-kadang tidak sadar bahwa itu akan menjadi satu kekuatan konten gitu. Nah, ini yang menurut saya teman-teman kreatif harus mulai aware gitu di sekitarnya, mulai melihat apa yang bisa menjadi konten gitu, apa yang bisa menjadi kekuatan di sekitar kita. Nah, kalau kita sudah masuk ke platform digital dan sudah menghasilkan, sekarang sudah banyak memakai platform NFT namanya. Dengan NFT, dengan blockchain gitu, kita bisa mendapatkan uang yang cukup besar kalau memang kita mau masuk ke sana. Belajar sedikit aja sudah bisa, harusnya gitu. Kalau anak-anak Gen Z pasti lebih terbiasa gitu. Kalau saya termasuk generasi kolonial ini kadang-kadang juga sulit gitu untuk mengikuti, tapi saya saja berusaha gitu dan bisa gitu. Jadi apalagi kalau teman-teman Gen Z hari ini pasti bisa. Nah, itu yang menurut saya jadi penting, dan teman-teman pasti akan menemukan banyak hal yang memang cukup signifikan untuk kita jadikan konten, dan pasti akan menarik bagi orang-orang di luar sana gitu, yang akan melihat konten kita. Pertama itu minimal umpamanya kita berpunya pikiran atau memulainya itu dengan platform bahwa kita pengen melestarikan dulu deh apa yang ada di sekitar kita gitu. Sementara itu dulu gitu. Nah, kalau kita sudah dapat gambaran untuk melestarikan itu, kemauan untuk melestarikan itu nanti pasti akan menjadi satu kekuatan yang bisa kita jual juga. Nah, saya pikir teman-teman kreatif punya kekuatan itu, dan sekarang untuk mendekati pemerintah atau mendekati APBD atau apapun lah namanya gitu, proyek dari pemerintah gitu, itu kita tunjukin dulu aja gitu. Kita tunjukin kerja kita dulu. Terus nanti pasti sekarang ini mau nggak mau pemerintah yang harus mengikuti zaman, dan kalau kita siap, konten kita itu akan bisa menjadi kekuatan bersama untuk menguatkan namanya ekonomi daerah, menguatkan budaya daerah itu, atau menguatkan ekosistem di daerah itu sendiri gitu. Jadi kira-kira gitu sih Mbak Magda. Jadi saya nggak suka kalau nunggu, saya nggak suka kalau umpamanya juga ngemis-ngemis atau mengibang-ibang pengen proyek dari pemerintah mencari APBD gitu. Itu kelihatannya juga sekarang zamannya sudah berubah gitu. Jadi saya pikir ini menarik kalau teman-teman sudah bisa menggerakkan dengan apa yang ada di gadgetnya masing-masing. Karena sekarang saya jarang menemukan anak Gen Z yang HP-nya itu di bawah 12 megapiksel. Jadi kalau sudah 12 megapiksel itu harusnya bisa untuk kita membuat konten-konten yang sudah standar broadcast gitu. Standar broadcast, apalagi dengan kecanggihan teknologi AI sekarang. Kira-kira gitu sih. Mantap Mas Bram, betul. Jadi kita tunjukkan dulu karya nyata kita, nanti donatur atau sponsor atau orang yang kemudian mendukung akan kemudian hadir gitu ya. Jadi jangan tunggu menunggu, nanti malah nggak kunjung kita melangkah atau membuat langkah awal gitu ya. Oke, berikutnya ini ada, cukup banyak ini pertanyaannya ya. Oke, nggak apa-apa, kita sabar deh bacain satu persatu. Dari Mas Anto tadi bertanya terkait kunjungan ke perpustakaan, ya. Apabila langsung ke sana, Kanjeng Rekso, seperti di perpustakaan kampus atau sekolah tanpa surat, apakah diperbolehkan? Ini kayaknya mempertegas jawaban di awal tadi ya. Kemudian sekaligus ini pertanyaan tambahan, biar sekaligus dijawab ya, dari Kemantren Umbularjo, dari Jessica. Apakah Kawedanan Tondo Yekti menyediakan fasilitas atau program khusus untuk tim dari komunitas
seperti paguyuban seni yang ada di tingkat kemantren, agar kami dapat belajar dan mengembangkan seni budaya lokal di wilayah kami. Nah, ini pertanyaan dari Jessica dan Mas Anto. Silakan, Kanjeng Rekso bisa ditanggapi. Oke. Jadi masalah satu tentang perizinan, kenapa boleh tidak kita langsung ke keraton menuju ke perpustakaan? Pertanyaan itu. Jadi keraton akan mengatur waktu. Jadi di mana kalau ada surat perizinan kita bisa mengatur waktu permintaan itu kapan akan hadir biar perpustakaan di Keraton Yogyakarta itu tidak penuh dan bergantian. Gitu ya. Harus bersurat, memang bersurat untuk mengatur jadwal. Nah, pada saat itu kan jadi tahu nih perpustakaan sedang libur atau sudah buka. Dalam arti libur ini kalau memang ada penyelenggaraan hajat dalam dan sebagainya kan media budaya perpustakaannya kan diliburkan. Nah, ketakutannya kalau datang ke sini sudah jauh-jauh ke datang keraton ternyata tidak bisa masuk ke perpustakaan kan bikin kecewa, wah sudah jauh-jauh tidak dapat masuk. Tapi kalau berkirim surat ya itu nanti akan diatur penjadwalannya. Itu ya untuk persuratan ya. Untuk wahana atau memberikan supporting kepada masyarakat di luar tembok keraton umpamanya ya, ingin belajar tentang apapun, tidak hanya di Kabupaten Tonduyekti, budaya apapun, seni tari atau seni pertunjukan atau seni videografi, editoring atau penulisan naskah atau penulisan artikel sebagai peneliti dan sebagainya yang sudah dilihat itu bisa, intinya tetap berkirim surat. Kenapa harus berkirim surat? Secara legalitas, secara scheduling akan lebih tertata. Apa yang diminta oleh komunitas tersebut itu akan dipersiapkan. Jadi akan mengatur jadwal ya. Jadi ada permintaan 1, 2, 3 sampai 10 ini kan waktunya timnya karena Keraton Yogyakarta, Kabupaten Tonduyekti khususnya kalau di bidang di bidang digitalisasi, di bidang teknologi tentang visual itu memang timnya sangat terbatas ya, dalam arti sangat terbatas memang terbatas dengan kegiatan yang ada di keraton. Jadi kita dalam membuat konten sudah terjadwal tadi, jadi timnya sudah terbagi dengan schedule. Jadi kalau menginginkan apapun tentang wawasan budaya keraton, tentang apapun yang diinginkan oleh komunitas di luar tembok keraton, silakan nanti berkirim surat ke Kawetan Ageng Panitropuro yang dibawahi, yang dipimpin oleh Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono ya. Jadi semua akan lebih tertata dengan rapi, semua akan dilayani. Prinsipnya keraton akan melayani permintaan dari masyarakat manapun. Begitu Mbak Magda. Terima kasih, kalimat terakhir teduh banget ya. Keraton akan melayani permintaan masyarakat manapun selama sesuai dengan tadi ya tata alur yang sudah disampaikan. Gitu Mbak Jessica ya, jadi lampu hijau. Kemudian berikutnya dari Cahyo Wibowo. Saya Cahyo dari Solo. Ya, Solo tetangganya Jogja. Ada keraton juga di Solo ya kan? Saudara, bukan tetangga, saudara. Iya, masih saudara. Ya, saya akan bertanya di tahun 2025 dan masa mendatang, bagaimanakah batas etika dari digitalisasi budaya keraton tentang penggunaan AI dalam memproduksi ulang suara, visual, atau gerakan tokoh-tokoh penting keraton masa lalu. Ya, sebentar. Saya lanjutkan tadi ke timpa pertanyaan berikutnya. Dan apakah pantas jika terkait tradisi-tradisi sakral keraton seperti upacara adat, tari sakral, atau tembang mocopat direkonstruksi dengan AI? Wah, ini pertanyaannya kritis sekali Mas Cahyo Wibowo ya. Monggo Kanjeng Rekso, makin sore pertanyaan makin berat ya. Halo. Jadi masalah teknologi keraton juga mempunyai batasan. Pinter-pinter. Ya, jadi Keraton Yogyakarta mempunyai batasan-batasan yang mana yang boleh, mana yang tidak, mana pada saat waktu apa kita menggunakan alat itu, kapan kita tidak menggunakan sebagai teknologi. Jadi aturan yang ada di keraton itu sudah pakem, semuanya akan melalui jalur hierarki yang sudah berjalan. Jadi kayak ada salah satu tari bedoyo yang ada di keraton tidak boleh didokumentasikan. Itu juga ada pusaka-pusaka tidak boleh
didokumentasikan apa? Karena apa ya? Karena ada banyak pertimbangan ya. Kenapa tidak dan kenapa boleh. Jadi masalah perkembangan AI itu boleh atau tidaknya itu nanti tergantung kebutuhan. Ya, contoh ini Keraton Yogyakarta melalui Kawedanan Tondo Yudi membuat sebuah konten ramah anak. Ya, konten ramah anak artinya apa? YouTube konten ramah anak ini sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan budaya melalui apa? Melalui era atau melalui kebutuhan yang dibutuhkan saat ini. Mungkin gambar kartun lah yang bisa diterima oleh usia dini untuk memperjelas tentang budaya, salah satu tentang pengenalan nama-nama bangunan, pengenalan tentang busana, terus pengenalan tentang pengenalan tentang hewan-hewan. Dalam arti di situ dibuat konten sedemikian rupa yang bisa dipahami dan dimengerti di usia-usia tertentu. Jadi ada istilah konten ramah anak, nanti bisa dicek di YouTube-nya Keraton Jogja seperti apa toh konten ramah anak ini. Nah, itu sudah salah satunya tentang menjawab tentang kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Tentang boleh nggak, nanti boleh dan tidaknya nanti tergantung perkembangannya. Kalau ini sudah bisa diterima, kenapa harus cari yang itu gitu ya. Jadi kalau ini sudah bisa diterima, sudah bisa digunakan, dipahami oleh masyarakat, kenapa harus lebih? Kan begitu, seperti itu ya. Oke. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mas Cahyo Wibowo ya. Emang kadang kita bertanya tuh dalam ya pemahaman dan juga keingintahuan. Tapi ini menarik sekali pertanyaan Mas Cahyo Wibowo ini ya. Baik, setelah tadi kita dari Tegal, Lampung, Solo. Nah, ini sekarang ada pertanyaan dari satu sobat kami di Kupang. Ya, namanya Charles ya. Charles dari Kupang. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Kanjeng Reksa dan Mas Bram. Tapi saya berikan ke Mas Bram lebih dulu supaya Kanjeng Reksa bisa agak landai ya. Pertanyaan untuk Mas Bram nih. Mas Bram, panggilan. Ya. Ya, oke. Ini pertanyaan menarik dari satu sobat kami di Kupang ya, namanya Charles. Ya. Charles bertanya, Mas Bram, tadi disebutkan bahwa pemerintah menjadi pionir untuk berkolaborasi. Menurut Mas Bram, bagaimana langkah kolaborasi yang paling tepat, terutama pihak pemerintah? Mengingat ada batasan-batasan yang mungkin mengikat, sehingga pihak pemerintah tidak bisa fleksibel dalam berkolaborasi. Ini pertanyaan untuk Mas Bram, silakan. Keren, setuju. Ini yang bertanya jangan-jangan orang pemerintah nih, Mbak? Bukan ya? Dari Kupang, namanya Charles, nggak tahu ya seragamnya warna apa di pemerintah atau sipil. Ya, ini permasalahan yang memang krusial ya, karena namanya pemerintah kan harus akuntabel. Gitu. Jadi kalau nggak akuntabel juga bahaya juga nantinya gitu. Saya kebetulan juga dulu 98 ikut memperjuangkan biar pemerintah kita itu akuntabel gitu, nggak kayak dulu gitu, nggak kayak sebelumnya. Tapi gini, poinnya menurut saya kenapa harus pemerintah? Karena pemerintah itu adalah entitas paling netral. Saya pernah memulai satu entitas swasta gitu untuk mengumpulkan para desainer, mengumpulkan para industri kreatif gitu. Tapi tetap saja pada saat kita itu sama-sama swasta, pasti ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin agak konflik interest gitu. Pada saat saya punya perusahaan desain gitu, saya punya perusahaan furniture gitu. Terus nanti yang bergabung dengan kita itu juga desainer furniture gitu. Nah, mereka pada saat kita coba kumpulkan gitu, itu pasti akan kesulitan karena mereka juga pasti akan punya kecurigaan terhadap saya sebagai perusahaan swasta gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang menurut saya peran pemerintah jadi penting sekali. Gimana pemerintah itu adalah entitas yang paling netral dan entitas yang paling punya power karena dimanapun pemerintah itu ya namanya pemerintah gitu, pasti punya power lebih daripada swasta gitu. Nah, ini yang memang kelemahannya adalah masalah akuntabilitas gitu. Akuntabilitas itu nggak main-main gitu. Gimana mengeluarkan anggaran itu harus tercatat, harus sesuai nomenklatur, sesuai anggaran yang sebelumnya sudah disusun tahun sebelumnya dan sebagainya lah. Nah, teman-teman kreatif sebenarnya juga punya potensi yang sangat besar. Contohnya umpamanya gini. Saya beberapa kali menang lomba desain untuk pada saat itu, kalau contohnya ini ya, saya pada saat itu masuk ke salah satu pameran di Milan gitu. Nah, diumumkannya atau tadi Mbak Eka Nusa Pertiwi juga pernah menjadi salah satu nominator di Cannes Festival gitu.
Tapi kan pengumumannya itu biasanya maksimal paling cepat ya, apa paling 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 cepat lah itu. Itu 1 bulan sebelum acara. Pemenangnya kan baru diumumkan. Nah, terus kita harus berangkat ke sana gitu. Nah, sebenarnya kan akan sangat menguntungkan buat kota tersebut, namanya Jogja gitu. Pada saat saya menang lomba desain itu, terus atau Mbak Eka Nusa Pertiwi tadi masuk ke nominasi sebagai salah satu nominator di Cannes Festival gitu, itu akan menjadi duta paling paling keren gitu, duta itu. Karena pada saat saya contohnya di Milan atau saya pas di Las Vegas gitu, saya harus membicarakan bahwa desain saya ini dibikin di Jogja gitu, dengan pengaruh-pengaruh budaya yang ada di Jogja. Kenapa desain saya sampai seperti itu gitu? Karena saya harus menjelaskan ke juri kan. Nah, itu sebenarnya salah satu kekuatan sebagai duta dari kota tersebut gitu, termasuk pada saat itu namanya Jogja gitu. Nah, itu yang menjadi kekuatan. Tapi kan nggak mungkin pemerintah itu mengeluarkan anggaran untuk membiayai perjalanan saya dalam waktu sebulan sebelum acara gitu. Saya paham banget itu nggak memungkinkan gitu, karena kondisinya kan masalah akuntabilitas. Nah, ini yang menurut saya pemerintah itu bisa mengambil poin-poin itu. Sebenarnya kalau di Jogja, tadi yang bertanya kan di Jogja itu, kalau di Jogja ada bahasa nguongke gitu. Jadi tadi saya juga dengar ada yang pengen dari kementerian-kementerian pengen terlibat juga di keraton gitu. Keraton sangat nguongke, saya tahu sekali gitu. Gimana kita itu diuongke gitu kalau di keraton gitu. Sebagai saya pada saat saya mendaftar jadi pengen menjadi abdi dalam itu juga langsung diterima dengan baik gitu. Nah, nguongke ini jadi kekuatan kita sebenarnya. Jadi teman-teman umpamanya di pemerintahan terutama orang-orang kreatif biasanya itu juga tidak tertarik untuk mendapatkan proyek APBD. Karena apa? Karena proyek APBD saya beberapa kali mendapatkan itu ya, karena saya pernah menjadi ketua Jogja Festival Forum. Jadi di Jogja ini kekuatannya adalah festival, dan kota Jogja sekarang sudah menjadi City of Festival gitu. Dicanangkan sebagai City of Festival. Kemarin Pak Wali Kota mencanangkan itu, Pak Wali Kota yang baru. Nah, menurut saya festival jadi penting gitu. Dan festival-festival di Jogja, saya salah satu pendiri salah satu festival di Jogja gitu. Itu kita itu juga tidak tertarik untuk namanya minta APBD. Kenapa? Karena APBD-nya juga, SHBD-nya juga kecil untuk kita gitu. Acara-acara kita membutuhkan, namanya salah satu acara kita itu membutuhkan anggaran sekitar 8,5 miliar untuk satu perhelatan. Pemerintah nggak mungkin mengeluarkan 8,5 miliar untuk acara kita, karena APBD juga harus dibagi-bagi di banyak tempat gitu. Nah, kalau kita mau meminta itu juga kesulitan. Ya, yang akan kita dapat juga sesuai SHBD. Jadi pasti sesuai satuan harga barang dan jasa. Nah, itu juga tidak bisa keluar dari situ. Karena anggarannya pasti juga kecil. Terus nanti setelah anggarannya kecil pun, itu kita juga nanti harus membuat laporan yang mungkin setebal 60 halaman atau 70 halaman gitu. Belum nanti tanda tangan yang harus kita siapkan dan sebagainya. Jadi teman-teman di Jogja ini saya tahu sekali gitu. Kita itu malah kadang-kadang ketakutan kalau mau disponsori sama pemerintah, karena nanti kita harus bikin laporannya susah gitu. Tapi hal-hal semacam ini sebenarnya tinggal pemerintah bekerja sama dan kesadaran pemerintah untuk menguangke tadi, memberi peluang ke teman-teman gitu, untuk mendapat satu rekognisi gitu. Rekognisi itu apa ya, kayak orang-orang kreatif itu kan butuh dipahami gitu, butuh ditemuin, butuh diwongke gitu. Nah, ini yang kadang-kadang sesederhana itu sebenarnya kalau orang-orang kreatif gitu. Saya sering ngomong ke beberapa teman-teman yang ada di pemerintahan gitu, pejabat-pejabat di pemerintahan. Saya sering ngomong kalau orang kreatif itu sampai minta APBD atau minta fasilitas yang sesederhana itu, meminta uang gitu. Itu saya pikir ini bukan orang kreatif gitu. Dia pasti langsung gugur itu sebagai orang kreatif. Karena pada saat cuma sesederhana itu minta APBD, ya menurut saya lebih baik kamu jadi konstituen partai gitu, pasti akan dapat uang kalau memang cuma sekedar itu gitu. Nah, nguangke ini jadi penting, terus ekosistem jadi penting, kekuatan ekosistem jadi penting. Jadi tunjukkan ke pemerintahnya, kalau itu tadi di mana tadi di Indonesia Timur ya, apalagi Indonesia Timur, di Kupang gitu. Nah, apalagi di Kupang ini juga sekarang ekosistem wisatanya gila banget. Saya kemarin sempat ke sana gitu. Ekosistem wisatanya gila-gila. Dan teman-teman di Kupang itu, kalau saya nih ya,
nggak ada apa-apanya dengan Jogja gitu. Jogja itu kita nggak punya apa-apa loh kalau dibandingkan Kupang gitu. Keindahan alamnya ya, kalau kita mau ngomong keindahan alam gitu. Indah sekali. Terus teman-teman di Kupang itu juga saya pernah ke sana dan senang pesta, senang nyanyi-nyanyi. Dan kalau saya ke sana itu saya malu sendiri karena pasti diajak nyanyi gitu dan saya nggak bisa nyanyi. Teman di sana itu kuat banget, ngomong aja itu berirama gitu. Apalagi kalau menyanyi gitu. Nah, menurut saya ini jadi kekuatan besar yang harus kita highlight gitu. Nah, highlight ini yang menurut saya yang paham adalah teman-teman yang ada di ekosistem kreatifnya gitu. Bukan pemerintah, karena pemerintah sekali lagi pasti akan bukan tersandra sih, tapi pasti akan kesulitan untuk mengikuti kreativitasnya teman-teman. Jadi saya sering ngomong ke teman-teman kreatif, jangan nunggu, jangan berharap gitu. Kalau memang kalian bekerja dengan baik dan bisa menunjukkan kerja kalian, pasti nanti akan dilirik dan itu akan lebih bermartabat, akan lebih kerjasamanya akan lebih nyaman gitu kalau kita ketemu di tengah gitu. Ketemu di tengah itu maksudnya kalian sudah bekerja, sudah bagus, sudah punya ekosistem. Nah, pemerintah tinggal masuk nih, support apanya gitu. Nah, ketemu di tengah ini menurut saya sangat penting. Jadi jangan sampai kita itu ngemis-ngemis minta project, minta apa, yakin nggak akan bisa gampang tembus karena itu memang sudah punya ekosistem yang kalau pemerintah sudah harus penganggarannya sudah bahkan N-2 kalau umpamanya kita di Jogja itu ada dana itu N-2, terus belum APBD yang harus N-1 dan sebagainya gitu. Jadi kalau teman-teman kreatif pasti akan kesulitan untuk mengikuti cara kerja seperti itu. Kira-kira gitu. Bargaining power lah ya, atau kekuatan di awal untuk sama-sama kolaborasinya tuh berimbang, tidak kolaborasinya harus pihak yang dirugikan. Ya, Oke, thank you Mas Bram. Ya, paham. Semoga Mas Charles atau Bang Charles dari Kupang juga bisa memahami ya. Kita masih ada waktu. Wow, cepat sekali waktunya. Saya pikir masih jam 2 loh. Udah. Baik, sedikit waktu ya untuk Kanjeng Rekso menyelesaikan beberapa pertanyaan. Ini saya coba baca cepat. Saya rapel boleh ya Kanjeng ya. Supaya bisa disatukan ya menjadi kesatuan Indonesia. Dari Charles juga di Kupang menanyakan Kanjeng Rekso, misal kalau kita mau mengetahui sejarah perjalanan keraton dari awal hingga sekarang melalui media digital, kira-kira bisa dilihat di mana ya? Wah, ini dari awal sampai sekarang. Wow. Apakah saat ini semua perjalanan sejarah tersebut sudah terdigitalisasi? Nah, ini kemudian tadi Delvito menuliskan Mas Bram sepakat memang untuk memulai tidak perlu menunggu peran pemerintah. Kita bisa langsung memulainya jika ada keyakinan. Terima kasih Mas Bram jawabannya. Lalu dari Mbak Dewi Pusparini, apakah digitalisasi kebudayaan dapat mengurangi esensi nilai-nilai tradisional? Nampaknya tadi udah dijawab juga ya. Bagaimana strategi yang tepat untuk menggabungkan teknologi digital dengan kebudayaan lokal tanpa kehilangan identitasnya? Apakah digitalisasi kebudayaan dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap tradisi? Jika iya, gimana caranya? Lalu dari Kementerian Tegalrejo, potensi padat karya di Yogyakarta yang relate dengan digital. Oke. Lalu, wah Mbak Dewi panjang kali pertanyaannya. Tapi oke, saya apresiasi dengan membacakannya ya. Bagaimana strategi pemerintah dan komunitas budaya agar dapat bekerja sama dengan proses digitalisasi kebudayaan? Bagaimana peran Kawedanan Tondo Yakti dalam mengenalkan digitalisasi kebudayaan pada generasi muda agar mereka lebih tertarik? Nanti di highlight aja ya, Kanjeng Rekso ini sepertinya udah tadi beberapa kali dijawab di awal ya. Kemudian Mas Heri, Kanjeng Rekso derek tanglet, oh tadi sudah direspon juga. Oke. Hampir semua pertanyaan udah saya bantu baca biar nggak nyesel yang udah ngetik panjang kali lebar, takutnya nanti nangis ya nggak dibacain. Monggo Kanjeng Rekso bisa dijawab dalam sesingkat-singkatnya, nanti Mas Bram boleh kasih kesimpulan singkat ya. Baik ya, terima kasih Mbak Magdalena. Ya, jadi Keraton Yogyakarta satu poinnya, Keraton Yogyakarta terbuka bagi siapa saja. Ya, jadi untuk mendapatkan kasana budaya, mendapatkan tentang budaya-budaya Keraton Yogyakarta sudah membuka seluas-luasnya. Salah satunya sekarang sudah di Dinas Kabupaten Kota, dari ASN, sama pejabat-pejabat pemerintah yang dimutasi di Yogyakarta itu sudah mendapatkan sebuah wawasan budaya. Istilahnya internalisasi keistimewaan. Jadi itu reguler untuk mendapatkan wawasan tentang budaya supaya apa? Agar tenaga-tenaga baru yang datang di Yogyakarta ini bekerja menggunakan rasa, tidak menggunakan
yang lainnya. Jadi menggunakan rasa dalam melayani, dalam berbudaya, dalam berbicara, dalam body language-nya juga sudah diberikan pembekalan. Terus bagaimana untuk kemajuan agar anak-anak muda bisa mengikuti tradisi ini ya, kita akan update terus, kita akan melihat perkembangannya, apa yang dibutuhkan masyarakat. Insya Allah Keraton Yogyakarta akan merealisasikan apa yang menjadi keinginannya masyarakat untuk melestarikan dan menjaga keadaan atau tradisi budaya Jawa atau khususnya Keraton Yogyakarta. Terus lagi untuk tadi saya sampaikan untuk bagaimana kita mendapatkan ilmu-ilmu itu ya, kita akan berusaha sebaik mungkin yang menjadi kebutuhannya apa, kita akan selalu update. Jadi itu. Terus yang lain tentang sejarah keraton. Nah, sejarah singkat yang kita upload, yang kita publish di media sosial maupun di websitenya Keraton Yogyakarta, nanti bisa Mas Saro sih yang Mbak tadi yang nanya ya, atau siapa tadi yang melihat melihat sejarah Keraton Yogyakarta, nanti bisa dibuka di websitenya Keraton Jogja, websitenya keratonjogja.id, nanti dibuka tentang struktur pemerintahan dan sejarah. Di situ akan dibuka semua dari Hamengkubuwono pertama sampai Hamengkubuwono ke-10. Ini akan ada datanya di situ, bisa dibaca, dipelajari perjuangannya apa, nanti bisa disejarah. Bukalah websitenya www.keratonjogja.id. Itu akun atau laman resmi Keraton Yogyakarta yang sudah terdaftar di kementerian. Jadi bisa diakses. Jadi bisa dibaca. Kalau untuk film dokumenternya memang belum tersajikan ya, baru artikel-artikel panjang. Jadi Keraton Jogja membuat mengikuti aplikasi di media sosial untuk informasi pendek atau sekilas. Kalau artikel panjangnya, informasi panjangnya nanti akan beralih ke website. Jadi kalau dibuka atau mengikuti follow-nya Keraton Jogja, kok ini informasinya masih belum banyak dimengerti. Hanya sekilas apa sebenarnya, buka saja di websitenya Keraton Jogja dengan judul yang sama, nanti akan ada artikel yang menjelaskan secara detail tentang peristiwa, sejarah, atau kegiatan yang ada di Keraton Yogyakarta. Jadi jangan khawatir, nanti kalau memang kurang bisa hashtag ke Keraton Jogja, tanya Keraton, saya mau nanya ini apa, nanti akan dijawab oleh adminnya atau miminnya Keraton Yogyakarta. Jadi prinsipnya Keraton Yogyakarta dalam menjalankan syiar budayanya itu tergantung dengan perkembangan zaman dan teknologi. Yang harus dipahami dan dimengerti oleh masyarakat bahwa Keraton Yogyakarta mempunyai komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melestarikan tradisi budayanya sendiri, yang disampaikan oleh Ngerso Dalam di Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan bahwa westernisasi tidak kita budaya timur harus modernisasi bukan westernisasi. Nah itu mempertahankan tradisi budaya timur tanpa harus mengikuti budaya barat dengan teknologi yang ada. Jadi konsisten dan komitmen yang harus dipertahankan. Begitu. Ada apa yang belum terjawab Mbak Magdalena? Ya, nanti kalau kurang puas bisa langsung follow medsosnya Keraton Jogja.id ya. Iya, supaya ada alasan untuk ngunjungin medsosnya. Ya, itu udah ditanyain semua kepada Kanjeng Rekso, nggak penasaran untuk follow medsos TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya, karena di situ sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kemudian akan terjawab. Gitu ya, Kanjeng Rekso, nggak apa-apa nggih? Ya Bapak, monggo sobat kami yang ingin bergabung ke akunnya Keraton Jogja silakan. Banyak kasana di medianya Keraton Yogyakarta yang tersajikan untuk masyarakat umum. Baik. Terima kasih untuk jawabannya, walaupun pasti tidak bisa memuaskan semua dari pertanyaan yang dikirim, tapi semoga memberikan sesuatu yang meaningful ya, yang bermanfaat gitu, yang memberi kesan. Nah, terakhir Mas Bram boleh dong closing statement sebagai proses melengkapi ya. Ya 1 menit terakhir nggak apa-apa sambil saya pilih 5 nama yang beruntung. Susah soalnya namanya banyak banget yang interaksi. Silakan Mas Bram. Ya, terima kasih Mbak Magda. Jadi sekali lagi saya pengen mengencourage teman-teman ya, untuk memakai digital ini itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi. Jadi
digitalisasi itu tidak senaif tadi banyak yang tanya tadi nanti itu masuk budaya-budaya barat. Tadi sudah ditegaskan sebenarnya sama kalian tadi bahwa digitalisasi itu bukan westernisasi gitu. Nah, itu poin yang penting menurut saya, di mana kita itu harus kuat menguasai teknologi untuk endingnya adalah ekonomi. Endingnya ekonomi. Menurut saya harus menekankan ini berkali-kali untuk teman-teman di Jogja, karena orang-orang Jogja itu kadang-kadang masih railok nek dodolan, railok kalau malu kalau jualan gitu. Aib kalau umpamanya kita menjual. Tapi sebenarnya teman-teman akan melestarikan sebuah budaya kalau memang bisa memonetasi budaya tersebut. Kenapa? Karena akhirnya orang akan sustain, akan berkelanjutan setelah merasakan manfaatnya. Kalau cuma melestarikan tidak ada manfaatnya gitu. Tidak ada manfaatnya itu maksudnya, maaf, saya bukan ngomong tidak ada manfaatnya. Melestarikan itu penting sekali buat kita, karena itu adalah salah satu area untuk kita sadar akar kita, root kita gitu. Akar itu penting sekali. Nah, tapi setelah kita menyadari akar kita, setelah menyadari roots kita gitu, kita harus bisa menjual itu. Kenapa? Karena kalau enggak ya ditinggal gitu. Saya sering punya masalah besar di teman-teman, karena saya masih sampai sekarang masih bergerak di bidang industri furniture dan kerajinan gitu. Saya punya banyak masalah di desa-desa terutama atau di daerah-daerah yang suburban gitu. Itu yang mereka itu daripada menjadi tukang kayu, mereka lebih senang bekerja di umpamanya, sorry saya harus menyebut nama ya, Indomaret atau Alfamart gitu. Karena mereka bekerja di Indomaret atau Alfamart itu ya digaji, kerja di tempat yang ber-AC gitu. Sementara kalau jadi tukang kayu itu kan harus kerja di tempat yang kotor gitu. Nah, itu masalah besar buat kita gitu. Karena memang gajinya padahal sama. Sekarang saya bisa memastikan gaji untuk tukang kayu dan teman-teman yang bekerja di tempat-tempat semacam itu mungkin lebih tinggi tukang kayu. Tapi karena sekali lagi, karena kita itu tidak pernah mengencourage teman-teman yang punya kemampuan sebagai tukang kayu, sebagai tukang anyan gitu, atau pembatik gitu. Sama kayak pembatik itu juga sekarang tadi penenun, pembatik itu kan hal yang menurut saya selama ini dilestarikan. Tapi yang kelupaan adalah selama ini kita tidak bisa memonetasi itu, yang akhirnya mereka juga setelah menghitung itu untuk masuk ke wilayah itu juga menakutkan karena tidak terbayang monetasinya seperti apa. Jadi akan lebih gampang membayangkan kalau kerja di perusahaan-perusahaan yang semacam itu. Kira-kira gitu, Mbak Magda. Baik, langsung kalau mama mikirnya UUD ya, ujung-ujungnya duit gitu. Bagaimana keberlangsungan ini menjadi kesejahteraan buat bersama, termasuk program yang diusung oleh Kominfo ini juga ujung-ujungnya kita selain meningkatkan kecerdasan dan wawasan masyarakat, ujung-ujungnya kita juga meningkatkan kesejahteraan. Ya, jadi itu yang walaupun prosesnya mungkin butuh waktu dan terus menerus, tapi ya sudah, ini yang harus kita fakta di lapangan begitu gitu ya. Semakin banyak wawasan, semakin itu bisa menarik rezeki dari setiap kita. Baik Kanjeng Rekto, terima kasih banyak untuk insight-nya, benar-benar sangat memperkaya wawasan kita seputar perjuangan Keraton Jogja untuk digitalisasi keraton. Juga terima kasih Mas Bram ya. Sami-sami. Menyempatkan waktu luar biasa sekali, full daging materi dan sharingnya ya. Dan 5 orang yang beruntung mendapatkan giveaway, saya langsung baca saja dengan cepat. Yang pertama selamat untuk Harry, yang kedua Dewi Pusparini, 3 Jessica, 4 Muhammad Devito Alhuda, dan yang terakhir atau kelima adalah Ahmad Muhaimin. Harry, Dewi Pusparini, Jessica, Devito, dan Ahmad Muhaimin. Langsung silakan konfirmasi lewat WA admin di 0821 3545 2002 ya, 0821 3545 2002. Langsung komunikasi untuk kelancaran pengiriman giveaway. Baik, demikian 5 nama yang belum beruntung, nggak boleh sedih, tenang aja. Tidak boleh sedih, tenang aja. Karena apa? Karena kita akan ketemu lagi bulan depan dengan topik yang sama menariknya, sama bermanfaatnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Boleh kita berikan aplaus ya. Boleh tinggalkan senyum di layar masing-masing karena kita sudah di penghujung acara. Nah, sebelum kita semua berpamitan, Pak Nanto, apakah ada pengumuman atau informasi yang akan diingatkan kepada sobat kami? Silahkan. Matur nuwun Mbak Mahda, mungkin mengingatkan kembali terkait presensi. Mohon untuk para peserta bisa mengisi presensi yang sudah disampaikan dari tim di chat
maupun di chat YouTube karena berkaitan dengan nanti penerimaan sertifikat dan juga untuk materi yang disampaikan dari pembicara pada siang hari ini bisa juga diunduh di link yang sudah disampaikan dari teman-teman tim yang ada di chat baik di Zoom maupun di YouTube. Mungkin itu sekaligus juga di sini kami mewakili dari Diskominfo dan tim dari Digitalk, sobat kami Digitalk mengucapkan terima kasih pada Kanjeng Rekso dan Mas Bram. Luar biasa ini, ternyata nggak terkira ya Mbak Mahda ya, pertanyaannya banyak banget. Gitu ternyata sampai segitu banyaknya ini. Sobat kami puas, kami bertiga yang lemah. Masih ya, Kanjeng Rekso sepertinya juga ini harus banyak-banyak minum setelah ini tadi. Jadi mungkin itu, terima kasih juga Mahda, terima kasih juga untuk peserta pada siang hari ini, Digital siang hari ini. Kita berjumpa kembali di depan di bulan Juni, tentu dengan tema yang akan lebih menarik lagi. Mungkin itu Mbak Mahda dari kami dari tim Diskominfo. Saya kembalikan kepada untuk selanjutnya penutupan. Monggo Mbak Mahda. Baik, terima kasih Pak Nanto untuk informasinya. Sertifikat akan dikirim setelah mengisi link presensi. Jadi buruan ngisi link presensi. Oke, saya tutup dengan sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Magdalena Grisinda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahayu, salam budaya. Matur nuwun Kanjeng Rekso, salam budaya Mas Bram, Kanjeng Rekso, Mbak Mahda. Rahayu. Saya izin live, Pak. Matur nuwun.